Ya, terima kasih atas waktunya hari ini. Terima kasih sudah ikut sesi Zoom ya hari ini. Eh, Sorry, bentar, salah. Ya, terima kasih. Mungkin di sini ada yang sudah ikut Hongyaku Tsuyaku 1 ya, terus ada juga yang belum ya. Yang belum pertimbangannya apa tuh? Yang belum ikut Hongyaku Tsuyaku 1 tapi ikut yang keduanya. Kalau boleh tahu? Enggak deh. Silakan. Kemarin sebenarnya mau masuk, cuman nggak kebagian kelas telat Oh, tesnya. Jadinya, sebenarnya di kelasnya ada ya. hmm, Oke oke. Jadi ada. oke. Sorry. Jadi sebenarnya mau masuk kemarin di Hongyaku Tsuyaku 1 tapi udah keburu ini habis gitu ya kuotanya ya. Ya, Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau cerita? Semester sensei. Semester? Iya kan, saya semester 8. Mm-mm. Waktu apa namanya? Waktu pertama kali ngambil jurusan itu fokusnya cuman Gaikokugo. Oh, Kan disuruhnya ngambil 5 SKS itu ya sensei ya katanya. 5 Nah, SKS. iya karena saya kurang 2 sensei. Karena itu jadi Oke. saya ambilnya di semester ini langsung 2 karena kan 6 Oh, sensei. Kalau oke. misalnya langsung ke 1 harus semester 9 sensei. Ya. Baik. Terima kasih Fabianus. Ada lagi yang mau cerita yang lain? Enggak, ini sih enggak menuntut apa-apa, maksud pengen dengar ceritanya doang. Ya. Di sini kayaknya lah. Oh, sorry, salah lihat. Ya, semoga yang ikut Hongyaku Tsuyaku 1 tidak trauma dengan perlakuan saya terhadap kalian semester kemarin. Ya, eh, ya sama-sama inilah. Tapi semester kemarin itu ada eh, suara dari mahasiswa yang bilang bahwa dia tuh kesulitan setelah ada perubahan pola kerja gitu kan. Sebelumnya kerjanya itu menerjemahinnya dari audio dulu kan, audio yang sudah disiapkan, tapi di tengah semester itu diganti jadi dari audio dari YouTube ya, dari video menerjemahkan itu. Terus sebenarnya ada yang keberatan dengan itu tapi tidak menyampaikan gitu, jadi bilangnya diangket. Ya, keberatan katanya gitu ya. Sebenarnya kalau keberatan itu nggak masalah, silakan disampaikan, tapi jangan di akhir gitu ya. Itu nggak berguna, nggak ber ya buat ya buat masukan buat saya sih, cuman terus buat apa dong gitu. Padahal saya sudah, ya nggak apa-apa kalau ada yang keberatan, kita pikirin lagi jalan yang lain gitu ya. Jangan sampai apa namanya jadi seolah-olah saya nggak ngasih apa gitu ya, nggak ngasih keluasaan gitu, padahal santai aja gitu, tinggal kasih tahu. Jadi jangan, kalau misalnya terbawa arus oleh teman-temannya, kita mau gini nih, terus kalian terbawa arus, ya jangan salahkan arusnya ya, coba melawan arus, coba gimana caranya ya, bilang, sampaikan. Jadi di perkuliahan ini juga saya nggak suka aneh-aneh, maksudnya ya biasa aja, ngobrol-ngobrol aja gitu ya. Jadi mohon kalau ada ketidakpuasan sampaikan, jangan takut, muka saya emang udah begini, susah gitu, mau diperbaiki gimana gitu kan, galak mukanya, tapi ya biasa aja sih. Kalau ada yang keberatan juga saya bersedia ngobrol. Dan kalau memang positif buat kalian, kenapa enggak kita rubah gitu loh ya. Jadi jangan sampai ada ketidakpuasan yang tidak tersampaikan gitu. Kalau kalian tidak puas, tidak bisa menyampaikan, itu masalahnya ada di siapa coba. Ya, harus bisa. Oke, saya akan langsung perlihatkan materi untuk hari ini sebentar. Sambil makan, sambil ngopi, silakan nyantai aja. Oke. Ya. Hongyaku Tsuyaku 2 semester
genap ya. Salah. Oke. Ya, pertama definisi mata kuliahnya ya. Jadi Hongyaku Tsuyaku 2 ini merupakan mata kuliah mengenai penerjemahan baik langsung maupun tidak langsung dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang ya. Jadi karena di Hongyaku Tsuyaku 1 itu kita lakukan penerjemahan dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Nah, Hongyaku Tsuyaku 2 sebaliknya ya. Tapi yang nggak ikut Hongyaku Tsuyaku 1 juga masih bisa ikutin asal ada semangat ya. Kita akan gunakan materi ajar berupa audio atau visual atau video ya, audio visual ya, berbahasa Indonesia, tapi nggak ya apapun sih ya, Indonesia berdurasi pendek untuk belajar menangkap informasi dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Jepang. Detailnya seperti apa nanti salah gimana sih? Oke. Terus mata kuliah ini merupakan mata kuliah baru dan kita akan sama-sama membentuk mata kuliah ini menjadi kesempatan belajar yang terbaik bagi kalian dan saya gitu ya. Ini kita bikin satu sesi yang terbaik buat kita sama-sama gitu. Jadi mata kuliah baru ini ya arahnya udah ada nih, tapi belum tentu ini yang terbaik gitu ya. Jadi perlu ditegaskan bahwa kualitas dari sesi ini bukan hanya bergantung ke saya aja, tapi ke kalian juga. Makanya kalau kalian nggak bisa menyampaikan apa yang kalian pikirkan di mata kuliah ini, sesi ini ya nggak berkualitas gitu ya. Ingat itu ya. Terus di mata kuliah ini pembelajar diharapkan aktif dalam proses membentuk mata kuliah ini dengan mengeluarkan berbagai pendapat dan masukan. Jadi nggak nunggu instruksi ya, nunggu instruksi gitu, nunggu tugas, apa nih tugasnya, ini gitu, terus kerjakan tugas, submit, udah selesai, tunggu feedback, udah begitu, enggak ya. Silakan kalian aktif ya. Kalau ada rasa ingin tahu, misalnya mau tahu penerjemahan ini, silakan disampaikan rasa ingin tahu kalian ya, diberdayakan. Terus ya mungkin ada juga ya mahasiswa yang penting lulus dah gitu. Semoga nggak ada sih ya. Kalau ada mahasiswa yang seperti itu ya asal ikuti penugasan, terus submit tugas, kerjakan ujian, hadir, itu udah cukup sih. Terus targetnya adalah mampu menangkap, menyerap informasi dari sumber berupa audiovisual berbahasa Indonesia, terus menyadari perluasan makna dan makna kata dan ekspresi dalam bahasa Jepang dan Indonesia, mampu menerjemahkan ya audio atau wacana sederhana dalam berbagai tema dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Terus mampu memberdayakan pengetahuan bahasa Jepang dasar kalian ya dalam proses penerjemahannya. Terus ini komunikasi kita seperti ini ya. Jadi kita seperti biasa pakai dua platform, yaitu Portal dan Google Classroom. Portal itu digunakan sebagai absen saja ya. Jadi kalau ada materi ke situ, tapi kalau silabus itu saya selalu upload di situ ya. Silakan kalian bisa lihat silabusnya. Jadi tapi tidak selalu upload materi ke Portal. Jadi Portal sebatas absen ya, silakan jangan sampai tidak absen. Terus untuk kegiatan belajar kita fokus menggunakan Google Classroom dan kodenya itu sudah tercantum. Nanti akan saya sampaikan lagi di WhatsApp group mengenai link dari Google Classroom-nya. Terus untuk mempermudah komunikasi saya sudah buat WhatsApp grupnya ya untuk kelas C ya. Sudah ada. Nanti kalau ada temannya yang mengambil mata kuliah ini tapi tidak bergabung, silakan di-invite. Terus ini yang terakhir nggak perlu sih. Selanjutnya mengenai teknis perkuliahan seperti biasa ada sinkron dan asinkron ya. Kalau perkuliahan sinkron tatap muka online seperti ini akan dilakukan melalui Zoom dengan durasi paling lama 1 jam. Jadi nanti di tengah tuh ada terputus gitu ya. Jadi karena Zoom saya Zoom yang gratis, jadi kalau nanti terputus silakan langsung saja gabung lagi di link yang sama, dengan link yang sama ya, tidak perlu saya kasih instruksi lagi.
Terus sesi sinkron akan direkam seperti biasa ya, diupload ke YouTube, nanti silakan bisa ditonton di mana dan kapan saja. Nah, terus perkuliahan asinkron ini akan dilakukan melalui Google Classroom dan komunikasinya lewat WhatsApp. Terus informasi mengenai Zoom akan diinformasikan melalui WhatsApp Group, mengenai materi akan disampaikan melalui Google Classroom. Pembelajar harus memperhatikan materi perkuliahan minimal sehari sebelum hari perkuliahan ya, jangan sampai kepalanya kosong ya. Terus informasi mengenai materi perkuliahan bisa diakses melalui GCR atau WhatsApp Group. Terus bisa menghubungi saya ya kapan saja, silakan di nomor yang sudah tercantum di sini. Kapan saja boleh ya, literally. Terus ya seperti itu. Selanjutnya mengenai penilaian ya, nilainya terdiri dari 4 komponen, ada absensi, UAS, UTS, dan tugas dengan kondisi presentasi seperti yang kalian lihat. Hanya saja ini mungkin berubah ya, jadi nanti akan saya rubah presentasinya, absensinya nggak akan 40%. Ini kemarin semester kemarin ya saya coba dengan cara seperti ini, tapi ternyata ya kurang efektif ya dalam menilai kinerja kalian gitu. Ini ada karena absensi itu saya selalu mengizinkan siapapun bisa absensi gitu. Jadi kalau nilainya 40% juga kurang pas ya, nggak proporsional. Terus memastikan nanti kalau udah mau UTS, UAS, silakan pastikan absensi kalian sudah sesuai atau belum ya. Terus saya juga tidak menerima permohonan perubahan nilai setelah UAS selesai. Jadi kalau misalnya UAS sudah selesai, nilai keluarnya C misalnya, aduh sensei jangan C dong, saya minimal B minus deh gitu. Nah itu nggak bisa ya. Kalau ada yang mau silakan dibicarakan sebelum nilai keluar. Terus mencontek dan menggunakan karya orang lain tanpa izin adalah hal yang berdosa. Ini urusannya sama Tuhan kalian masing-masing ya. Jadi di mata kuliah ini saya coba mengajak kalian untuk kembali ke berdiskusi, bertatap muka dengan kemampuan bahasa Jepang kalian masing-masing ya. Jadi sudah terbukti ya konsistensi omongan saya di semester sebelumnya bahwa kalau kalian berusaha pasti bisa lulus. Jadi nggak ada yang aneh-aneh ya. Tapi kalau akhirnya kok sama saya usahanya lebih keras daripada dia sensei tapi nilainya sama, nah itu kembali lagi ke dirinya masing-masing, nanti pasti pencapaiannya beda gitu ya, seperti itu. Karena kita tuh kadang nggak tahu apa yang dilakukan orang itu sebenarnya kondisinya seperti apa. Kadang itu tuh udah maksimalnya gitu loh, udah susah payah itu hasilnya begitu, ada yang begitu ya. Ada juga yang berusaha keras terus pencapaiannya tinggi. Ada juga yang sudah berusaha keras tapi pencapaiannya nggak setinggi yang temennya misalnya. Jadi kita nggak tahu gitu. Makanya susah untuk menilai kemampuan orang itu ya. Kita nggak tahu backgroundnya dia seperti apa. Jadi kalau misalnya ada hal kayak gitu ya mohonlah kita sama saya berusaha menilai kalian objektif ya. Jadi saya juga melihat masing-masing usahanya. Jadi insya Allah objektif. Terus terus kalau tidak ikut, ini sebelumnya absen dari perkuliahan kalau kalian tidak hadir, seperti temannya nih ada kayaknya yang tidak hadir ya, ada 27, 26 mungkin. Itu bukan berarti kalian tidak punya pekerjaan terkait mata kuliah ini gitu. Saya tidak hadir hari ini jadi saya tidak tahu apa yang dikerjakan hari ini, jadi saya tidak perlu melakukan kegiatan itu. Nah bukan begitu, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi konsekuensi kalian sudah mengisi KRS itu kan perjanjian ya. Jadi harus ada yang kalian kerjakan setiap minggu. Kalau tidak hadir tanya ya, hari ini ada apa, atau lihat video saya di YouTube, video yang sudah direkam ya. Terus jadi tidak akan ada yang
alasan oh saya nggak ikut kemarin sensei jadi nggak tahu. Nah itu nggak bisa kayak gitu ya, silakan berusaha. Terus kalau kalian tidak ikut sesi sinkron ya, tidak bisa ikut seperti ini, silakan absen aja nggak apa-apa, tapi harus lihat video rekamannya ya di YouTube. Nah, sensei dia tuh absen tapi sebenarnya dia tuh nggak nonton YouTube tahu sensei, misalnya ada yang gitu, temen-temennya ngaduin temennya, ya itu nggak apa-apa. Saya nggak bisa menilai itu, saya nggak bisa kata teman kamu nggak nonton YouTube gitu ya, nggak bisa kayak gitu. Itu urusan kamu sama yang di atas. Ya. Terus kesepakatan lain yang dibutuhkan nanti akan kita buat bersama ya, bersama komponen kelas. Komponen kelas itu ya saya dan kalian. Terus selama pembelajar kalian ya berusaha sendiri, itu tidak mungkin tidak lulus dalam kuliah ini ya, nggak mungkin. Kalau kalian berusaha pasti insya Allah lulus. Terus kalau ada anomali dalam cara, anomali itu keanehan ya, dalam cara atau hasil pekerjaannya, kita akan diskusikan kenapa begitu gitu ya. Terus pembelajar juga akan melakukan penilaian terhadap saya ya. Kalian menilai saya juga. Nah, mohon lakukan dengan objektif sama seperti saya menilai kalian gitu ya. Jadi kalau ada ketidakpuasan seperti yang tadi saya sampaikan ya, itu sampaikan pada saat perkuliahan, jangan di akhir gitu ya. Jadi kan kita kan semua orang itu nggak suka gitu. Misalnya saya ngomong apa di sini, kalian pasti lulus semua. B, A, B ya. Oke, sip. Terus pas di akhir ternyata ada yang C gitu kan. Itu kan menohok sekali kan, menusuk dari belakang gitu. Nah, itu sebaiknya kan nggak etis ya. Makanya janganlah seperti itu ya. Sama-sama manusia. Saya punya kekhawatiran, kalian juga punya kekhawatiran. Kebalik ya. Kalian punya kekhawatiran kan? Nah, sama, saya juga punya kekhawatiran, sama. Kadang untuk meminimalisir kekhawatiran itu kita membuat garis-garis pertahanan gitu kan. Garis-garis pertahanan ini bentuknya macam-macam. Ya, terus kalau ngisi angket ya jangan nulis-nulis yang absurd lah, yang nggak jelas gitu ya. Silakan nilai saya secara objektif. Mau kritik juga boleh, mau yang bukan yang saya nggak berharap semua harus nulis positif ya gitu, enggak. Cuman kalau mau kritik juga harus berpikir apa yang backgroundnya gitu loh, sesuai atau enggak ya. Misalnya ada sesuatu yang disepakati bersama tapi sebenarnya itu nggak puas dengan kesepakatan itu, tapi ngomongnya di belakang gitu kan, itu nggak etis gitu. Saya bukan berarti sudah bisa sempurna ya seperti itu, enggak, sama saya juga ini mengingatkan diri sendiri juga ya. Oke, terus ini pola pikir saya ketika sehari-hari ya. Jadi saya memahami ya, mengerti bahwa kalian ini punya macam-macam karakternya ya, strategi belajarnya juga macam-macam, dan pencapaian bahasa Jepangnya juga macam-macam. Ada yang udah bisa sampai 100. Tapi dengan waktu belajar yang sama, ada yang cuman bisa sampai 50. Dan itu buat saya tidak apa-apa, bukan masalah. Ingat muka saya waktu ngomong itu ya, bukan masalah. Itu bukan masalah. Ya. Yang menjadi masalah adalah ketika kalian kuliah tapi tidak mau ikuti tidak bekerja sesuai dengan tugasnya gitu. Itu yang bermasalah. Ya. Terus strategi kalian dalam belajar juga macam-macam. Saya berusaha memahami itu ya. Waktu belajarnya juga sama. Ya, tadi seperti saya bilang ya, waktu belajarnya kalian rata-rata sama kan, kira-kira berapa tahun, 2-3 tahun kan. Tapi ya apa yang kalian capai itu pasti beda-beda, karena latar belakang kalian beda-beda, dan itu sama sekali bukan masalah buat saya. Bahasa Jepang kalian berantakan itu memang masalah, tapi di mata kuliah ini gimana caranya supaya kalian bisa lebih baik gitu.
dan saya siap memfasilitasi itu supaya kalian bisa jadi lebih baik. Ya. Jadi hal yang dinilai dalam mata kuliah ini adalah usaha kalian dalam menyelesaikan setiap tugas, ya. Prosesnya yang dilihat. Terus capaian kemampuan bahasa Jepang di akhir, ya, kalian bisa ini, bisa itu, ya, itu juga penting, tapi itu bukan segalanya, ya. Dalam mata kuliah ini tidak mementingkan mana jawaban yang benar tuh mana sih, apa, bukan, tapi kita mikirin kenapa begitu, ya. Terus kalau pembelajar kalian, ya, memilih jawaban yang tidak sesuai, nah kita cari tahu kenapa kok mikirnya ke sana, bukan mau nyalahin, ya, tapi nyari tahu apa sebabnya gitu. Jadi bukan mau kok kamu gitu sih, bukan itu, kalau nanya begitu bukan mau nyalahin, tapi mau cari tahu pola pemikiran di balik itu tuh ada apa, ya. Terus kelas ini juga bukan milik saya, tapi kita punya kelas ini bareng-bareng. Kita bangun kelas ini, kita perlu kerjasama supaya sesi ini bisa jadi sesi yang menyenangkan gitu buat saya, nggak buat saya doang menyenangkan, buat kalian juga nggak stres, nggak pusing. Aduh, hari ini hari sensei, malas banget. Nah, jangan sampai kehadiran saya itu membuat kalian jadi harus minum Panadol gitu, ya. Gitu, ya. Jadi kita sama-sama nikmatin lah, gimana caranya supaya bisa menikmati ini, ya. Nanti kita sama-sama pikirkan. Kalau saya sih udah ketemu kalian walaupun online juga senang-senang aja, setiap ngajar pasti bersemangat, ya, karena saya mendapat energi yang secara online. Energi online. Oke, ya. Terus ya, ketidakmampuan itu sebuah hal yang wajar karena kalian dalam proses belajar, ya. Kalau tidak mampu, kalau udah bisa, ya belajarnya bisa jadi lebih bisa lagi gitu, ya. Dan kalau kalau kalian merasa tidak mampu, itu bukan sebuah masalah. Tapi gimana setelah itu? Apa yang kalian lakukan ketika merasa seperti itu? Itu yang akan menentukan itu menjadi masalah atau tidak gitu. Ya. Jadi kalian di sini, kita di sini supaya bisa jadi lebih baik gitu kan. Terus ya, kita di sini belajar bersama, saya juga belajar supaya masing-masing bisa mencapai target. Terus kalian juga bisa bebas, ya, berekspresi, ya, silakan. Kalau saya nggak terlalu mikirin bentuk, ya, maksudnya di video kalian mau pakai sarung, mau sambil rebahan, itu saya nggak masalah sih. Lagi ada di luar gitu, di Monas, saya lagi jalan di Monas, nggak masalah. Yang penting apa yang kalian lakukan setelah itu gitu, maksudnya perhatian kalian terhadap mata kuliah ini, ya, itu yang penting. Bentuknya bisa macam-macam, ya, dan seperti yang ditulis di sini, saya akan baper tapi di dalam konteks yang positif gitu. Oke. Terus masih dengan pola pemikiran saya, kalian akan memberdayakan kemampuan bahasa Jepang kalian yang sudah dipelajari dari semester 1. Tidak perlu berusaha menyajikan sesuatu yang bukan kalian gitu. Karena kalau itu bukan kalian, bukan bahasa Jepang kalian, saya nilai pun, saya kasih feedback pun percuma. Karena itu bukan kalian. Ya, semoga bisa paham, ya, apa yang saya sampaikan. Jadi kalau kalian tidak mengeluarkan bahasa Jepang diri kalian sendiri, ini bahasa Jepang saya begini, sensei, itu ya susah nantinya kalau nggak mengeluarkan diri kalian sendiri. Saya kasih feedback, itu juga feedbacknya jadi nggak tahu kemana karena bukan diri kalian gitu. Jadi daripada sesi ini terbuang percuma, lebih baik, ya, keluarkan aja diri kalian yang sebenar-benarnya gitu. Berantakan pun nggak apa-apa, saya udah siap.
Kan ada misalnya udah ya kalian pakailah bahasa Jepang yang seadanya, kalian semampunya, tapi begitu ditunjukkan ya marah gitu kan, misalnya nggak terima gitu. Nah itu insya Allah nggak ada ya. Terus kalian juga nggak perlu pakai Google Translate, karena sebagai kamus pun Google Translate itu kurang bagus ya. Jadi saya bukan melarang sih, tapi sayang waktunya ya. Pakai Google Translate itu ya mungkin bisa cepet sih selesai, tapi ya itu bukan, sama aja kayak kalian beli ini beli roti di Lawson, beli onigiri di Lawson gitu, atau beli odeng ya, terus dikasihin ke saya, sensei saya bikin odeng ini, cobain ya sensei gitu kan. Terus saya makan, oh enak nih, feedbacknya kan, tapi kan feedbacknya bukan buat dia, feedbacknya buat Lawson. Terus ketika kalian, oh ini enak nih, coba deh bikin deh sekali lagi ya, tapi di rumah saya bikinnya, nah misalnya ya, nah repot misalnya, aduh saya nggak bisa bikin, gimana nih, kan gitu. Sama dengan bahasa juga seperti itu. Kalian menyajikan sesuatu dari misalnya dari Google Translate, kalian nggak bisa melakukan apa-apa terhadap itu. Disuruh produksi lagi nggak bisa, karena produksinya bukan di kepala kalian, tapi di mana gitu ya. Itu merugikan ya. Jadi pakailah kamus yang biasa aja lah, yang kamus fisik atau Weblio gitu ya, kamus Jepang sedikit-sedikit aja. Lebih baik nggak pakai Google Translate, karena itu Google Translate itu ya buat kepentingan praktis ya. Saya juga pakai sih, tapi setelah itu pasti ada penyesuaian, nggak mungkin begitu aja saya pakai, nggak mungkin. Karena Google Translate itu nggak ngerti konteks apa-apa, cuman taunya di atas kata-katanya aja gitu ya. Terus saya sebagai, ya sebenarnya nggak pengen bilang pengajar sih, tapi ya posisinya begitu, tapi akan memberikan pengetahuan yang terjangkau ya. Tapi pasti ada challenge-nya gitu loh, nggak mungkin yang gampang-gampang saya kasih gitu ya, harus ada usaha yang diperlukan. Nah kalau merasa susah ya sudah waktunya kalian merasakan hal yang susah-susah. Sudah semester 6 ya, atau bahkan ada kakak tingkatnya, sudah masanya begitu. Kalau kalian tidak merasa tidak berpikir keras ya untuk hal ini, tidak berevolusi, manusia itu pasti berubah kalau dalam kondisi yang kesulitan kan ya, semua begitu. Terus seperti yang tadi saya bilang ya, tidak fokus ke hasil tapi fokus ke prosesnya. Nanti hasil belajarnya itu akan digunakan untuk memperbaiki proses belajarnya, apa yang kurang gitu ya. Terus silakanlah kalian bisa saling membantu, tapi dalam konteks yang positif dan membangun ya, begitu. Terus waduh, masih pola pikir saya ini. Nah ini yang saya tambahkan dari sebelumnya ini. Pengajar dan pembelajar itu memiliki kekhawatiran masing-masing. Tadi udah bilang ya, pengajar khawatir, pembelajar ya ini pakai kata-kata yang asing sih, saya pakai dosen sama mahasiswa aja ya. Dosen khawatir mahasiswa tidak menjalankan proses sesuai dengan harapan. Mahasiswa khawatir dengan kondisi kemampuannya sekarang tidak bisa memenuhi harapan dosen gitu. Jadi dua-duanya sebenarnya niatnya bagus gitu. Terus berdasarkan itu masing-masing melakukan usaha supaya bisa meminimalisir kekhawatirannya, ya kan? Nah, ada pengajar, ada dosen yang pakai banyak peraturan, membatasi gerak mahasiswanya ya. Kerjakan dalam 30 menit atau kerjakan sampai di ini ya, di masa kuliah ini, misalnya di jam kuliah ini, atau nggak boleh lihat ini, nggak boleh lihat itu gitu ya, membatasi ya, supaya mahasiswa itu tetap di jalur yang diharapkan. Terus ada juga dosen yang mengekspresikan kekhawatiran itu pakai nada suara tinggi gitu ya. Kamu ini gimana sih? Saya tuh khawatir tahu gitu kan. Kayak gitu ya. Terus nah, ada juga mahasiswa yang berusaha memenuhi harapan
dosennya itu di jalur yang diharapkan, ya. Tapi ada juga yang menyimpang, ya. Tapi ya ini juga namanya usaha gitu loh. Tapi usahanya yang tidak diharapkan sebenarnya, ya. Kalau misalnya ada temennya yang melihat jawaban temennya yang lain, ya, itu juga sebenarnya usaha kan, untuk menghilangkan kekhawatirannya dia gitu, meminimalisir supaya kekhawatirannya bisa diminimalisir, jadi bisa memenuhi harapan dosennya gitu, ya. Tapi ya kita balikin lagi, apakah hal itu bisa dibilang, apakah kita bisa ambil sesuatu yang positif dari itu atau tidak gitu, ya. Jadi seperti itu kira-kira. Terus saya ini sedang berusaha menjadi fasilitator yang ideal gitu ya, berkomunikasi sama kalian, terus memperbanyak nomor 2 itu ya, memperbanyak kesempatan kalian tuh bisa berinteraksi gitu. Terus saya juga menggunakan metode yang nggak mesti yang konvensional ya gitu. Jadi membuat kalian aktif dalam mencari tahu tentang sesuatu gitu. Terus berusaha memberikan feedback dengan cepat. Dan nomor 5 itu adalah menekankan bahwa untuk belajar itu perlu waktu memang, ya, dan itu tidak apa-apa gitu. Terus saya juga sangat percaya bahwa kalian akan berusaha untuk mata kuliah ini, sama seperti saya berusaha untuk mata kuliah ini. Terus saya juga menghormati bahwa kalian itu masing-masing beda, punya karakter sendiri, ya, berusaha menyesuaikan. Terus ini adalah piramida tingkat pencapaian belajar berdasarkan prosesnya. Jadi kalau cuma mendengarkan seperti sekarang itu ya apa yang kalian dapat itu ya sedikit sebenarnya. Tapi ketika kalian terlibat jauh dengan materi, itu tingkat pencapaiannya pasti akan lebih tinggi. Ya makanya kalau misalnya pengajar itu biasanya ya umumnya ya lebih banyak tahu daripada yang belajar, pengajar belajar gitu ya. Karena ya pengajar itu terlibat jauh sama materinya, dia kalau nggak tahu kan repot ya. Makanya dulu saya lulus CLPT level 2 juga waktu masih di Indonesia ya. Dulu saya ngajar mata kuliah yang susah-susah kayak yang bumpo kayak gitu ya, dipaksa gitu ya, ditempatkan di situ. Tapi dari situ akhirnya saya bisa ngerti gitu, bisa paham gimana caranya memahami konsep tata bahasa Jepang. Ya, jadi kalau kalian terlibat secara emosional dengan mata kuliah ini ya, bukan kesel sama pengajarnya ya, semoga nggak kayak gitu. Itu insya Allah pasti bisa dapat macam-macam ya. Oke, terus ini seperti biasa ya, tidak pernah berubah setiap semester. Saya selalu menerima kalian apa adanya. Silakan kalian bisa berbahasa Jepang apa adanya yang kalian bisa. Berusahalah gitu ya. Saya akan menerima itu apa adanya. Nggak komplain, nggak. Kok bahasa Jepang lu jelek sih? Nggak akan bilang gitu. Maksudnya nggak komplain gitu loh. Kok begini sih gitu? Nggak. Nanti kita cari tahu caranya supaya kalian bisa jadi lebih baik lagi, kalau memang perlu jadi lebih baik lagi ya. Terus kita kembali ke mata kuliah ini ya, tapi mau habis, jadi kita stop dulu. Kita sambung lagi di setelah ini ya. Saya close dulu sebentar. Ya, makasih. Ya, terima kasih sudah kembali lagi ke sini.
Tsunohi. Kok gini? Woi. Aduh, duduh. Sorry. Oke. Ya, saya lanjutkan ya. Kok sini? Kok matanya? Woi. Oke. Ya, jadi baik, saya lanjutkan ya. Jadi sebelum ikut mata kuliah ini kalian sudah ikut Nihongo Indonesia Go Nihonyaku, terus dan Indonesia Go Nihongo Nihonyaku, terus ada juga yang udah ikut Hongyaku Tsuyaku 1 ya. Jadi kalau Nihongo Indonesia Go Nihonyaku dan Indonesia Go Nihongo Nihonyaku itu belajar dasar penerjemahan ya, mendapatkan gambaran pertama gitu. Terus kalau di Hongyaku Tsuyaku 1 itu mahasiswa mahasiswa belajar mengenai penerjemahan yang lebih kompleks ya, menggunakan audio ya. Jadi feeling kayak jadi interpreter itu paling nggak bisa dapat gitu ya. Nah, mungkin yang paling susah adalah Indonesia, kalau kita nerjemahin bahasa Indonesia ke bahasa Jepang ya, mungkin karena bahasa targetnya adalah bahasa Jepang yang sedang kita pelajari sekarang ya, itu yang bikin susah ya. Oke, terus cara belajarnya, ini cara belajarnya ya. Di setengah semester pertama sebelum UTS ya, kita akan belajar menerjemahkan atau menginterpretasikan berbagai konteks informasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari melalui berita yang sifatnya internasional, berpatok pada informasi yang beredar di Indonesia. Jadi satu fenomena yang seluruh dunia tuh ngomongin gitu. Contohnya COVID-19 ya, corona ya. Itu kan semua orang di dunia itu membicarakan itu ya. Orang Indonesia juga, orang Amerika juga, orang Jepang juga gitu. Jadi kalian akan bisa menemukan pembicaraan yang sama di bahasa Jepang gitu ya. Jadi kita akan menerjemahkan informasi-informasi yang seperti itu yang di kehidupan sehari-hari dulu ya. Terus di setengah semester kedua, di sebelum UAS ya, kita akan belajar menerjemahkan atau menginterpretasikan berbagai konteks informasi dari dunia industri yang berhubungan dengan pekerjaan kantor gitu ya. Nanti seperti itu alurnya ya, gambaran kasarnya. Nanti kalian bisa bebas mengeksplor apa saja yang ingin diketahui, diterjemahkan dan mengajukan ke forum kelas. Kita akan putuskan bersama. Jadi kalau misalnya kalian punya ketertarikan sama nerjemahin satu hal gitu ya, Sensei saya mau nerjemahin ini dong, gimana nih gitu ya. Nah nanti dilempar ke forum, ini ada usulan kayak gini nih, mau nggak nyoba nerjemahin ini? Gak mau gitu misalnya ya, semuanya gak mau, itu ya nggak apa-apa. Nanti misalnya teman-temannya nggak mau, silakan dijalankan aja jadi proyek berdua saya sama orang tersebut gitu, mahasiswa tersebut ya. Jadi bisa seperti itu ya, nggak berpatok harus semua ngerjain sama gitu, enggak. Nanti hasilnya kita akan presentasikan, nih hasilnya kayak gini, nanti kita kasih feedback gitu ya. Terus kita akan coba belajar dengan cara tersebut selama setengah semester pertama ya. Nanti setelah itu kita akan review capaiannya, udah puas belum nih dengan kondisi seperti itu. Bentar, ada telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, jadi nanti setelah itu akan review lagi gimana nih cara belajarnya kemarin, enak nggak, puas nggak, nah mau dirubah nggak gitu kan, silakan nanti bisa. Terus mahasiswa bebas mengungkapkan pendapat tentang apapun terkait dengan mata kuliah. Ini kenapa ya?
pusing ya. Mana tadi ya, kalian bebas ya berekspresi di kelas ini, silakan mau berpendapat apapun boleh, silakan ya. Terus Google Translate juga tadi sebenarnya saya bilang sebaiknya jangan, tapi ya sebenarnya nggak bisa melarang ya. Saya larang pun ya kalau namanya teknologinya ada di genggaman masing-masing kalian ya. Jadi kalau mau pakai ya dengan resikonya sendiri ya, dengan resiko yang sudah tadi saya sampaikan. Jadi kalau kalian nggak pakai Google Translate pun itu saya masih bisa menerima hasilnya gitu loh. Berantakan pun nggak apa-apa ya, itu. Jadi kita akan mengutamakan proses penghasilan ada input dulu, terus ada menghasilkan output, terus ada feedback, terus kita sama-sama berintrospeksi, lalu kita implementasikan gimana caranya ke proses belajar kita. Terus kita juga bisa bertengkar di kelas ini tanpa ada pengaruh ke nilai ya, gitu. Terus posisi saya di sini sebagai fasilitator ya, jadi dan bukan satu-satunya sumber ilmu di kelas ini, bukan ya. Hanya memberikan fasilitas. Saya juga belajar sama kayak kalian ya. Oke. Ya. Penjelasan mengenai mata kuliahnya selesai di sini. Barangkali ada yang mau tanya dulu, silakan. Ya, kenapa? Ini kita flow tugasnya itu kayak aku satu kemarin kan SLC, atau mau SLC ada lagi yang baru? Mungkin baru. Tapi pada dasarnya sama sih, nerjemahin, terus hasilnya kita lihat bareng-bareng ya, terus kasih feedback kayak gitu. Oke, ada lagi yang lain? Ada? Yang punya kekhawatiran silakan sampaikan. Enggak ada nih. Enggak ada yang khawatir. Gimana Gede? Kita ketemu lagi nih. Iya. Ini mau ada simulasinya dulu nggak sih? Simulasi apa tuh? Ya, yang flow tadi itu, flow tugas. Oh iya, nanti ada nanti. Untuk sampai minggu depan nanti saya sampaikan setelah ini. Baik sih. Oke, makasih. Silakan Alia. Saya kan ini sambil kerja, jadi nggak bisa selalu tepat waktu buat masuk Zoom, nggak apa-apa ya Sensei? Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kalau memang ada nggak bisa ikut sesi Zoom yang sinkron itu nggak masalah. Tinggal lihat aja hasil rekamannya, terus jangan lupa absen, itu aja. Oke Sensei, Oke, makasih Sensei. ya sama-sama. Ya, silakan yang lain. Jadi sambil nunggu pertanyaan yang lain ya. Jadi kita tuh sama-sama punya keterbatasan gitu. Saya juga terbatas, kita namanya manusia ya. Kalian juga punya keterbatasan. Tapi dalam keterbatasan itu gimana caranya kita bisa mencapai sesuatu gitu. Bisa belajar sesuatu, bisa dapat ternyata gini ya gitu. Jadi saya pengen kita tuh sama-sama bisa dapat yang kayak gitu di kelas ini. Bukan kalian doang, saya juga. Supaya nanti bisa dapat Hongyaku Tsuyaku 2 yang ideal gitu ya, untuk kohainya juga gitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Selanjutnya adalah pekerjaan kalian ya, pekerjaan kita sampai minggu depan. Pekerjaannya adalah ini ya. Nanti saya minta kalian untuk mengecek sebuah YouTube channel di mana saya beraktivitas, namanya Japanesia ya, Japanesia channel. Nah di situ ada vlog yang saya buat setiap minggu
ya. Ciri-cirinya ada foto saya di thumbnailnya. Ya. Nah, di vlog itu saya bercerita tentang kehidupan saya sehari-hari dalam bahasa Indonesia. Hanya saja di bawah videonya itu ada terjemahannya bahasa Jepang. Terus untuk dan itu ada teksnya. Teksnya itu bisa kalian akses dari sini nih, japanesia.net. Harinya Japanesia. Ya, nanti kita sama-sama lihat ya setelah ini. Nah, saya minta kalian mempelajari penerjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang di video-video itu. Mempelajari bahasa penerjemahannya. Tapi bukan berarti kalian harus nonton semuanya ya. Enggak. Silakan tonton aja semampunya. Siapa tahu di tengah-tengah udah ngelihat muka saya gitu, sama kayak lagi naik bis gitu ya, mual-mual. Ya, silakan. Nah, setelah kalian lihat-lihat gitu ya, oh terjemahannya kayak gini, terus silakan tuliskan apa yang kalian pelajari dari proses itu. Ya. Tapi ingat, bukan menuliskan penilaian mengenai teknik pengambilan video kayak gitu ya. Suaranya kresek-kresek sensei, sayang banget misalnya. Jangan, bukan itu ya. Sayang sekali angle-nya kurang ini sensei misalnya. Bukan menilai itunya ya, tapi menilai dari menilai sisi kebahasaannya, penerjemahannya ya. Nah, nanti hasilnya silakan kalian tulis di Microsoft Word boleh, di WPS boleh, pokoknya aplikasi pengolahan dokumen aja. Tapi nanti jangan dikumpulkannya di Google Classroom, nanti akan saya munculkan. Tapi usahakan jangan dalam bentuk PDF atau foto ya, karena akan susah di kutak-katiknya itu susah ya gitu, terbatas gitu ya. Deadline-nya seperti biasa 1 minggu ya, sampai kalau kalian kuliah hari Rabu berarti deadline-nya hari Selasa, begitu. Jadi nanti contohnya gini ya, misalnya contoh tulisannya ya, ini sekedar contoh ya, bukan berarti harus gini, ini sekedar referensi. Misalnya ya, ternyata setelah saya nonton ya, ternyata penerjemahan kata ternyata itu dalam bahasa Jepang tuh ini misalnya. Oh, saya menyadari itu gitu ya. Jadi apa yang kalian sadari dari setelah melihat video itu dituliskan mengenai penerjemahannya ya. Terus misalnya bisa juga seperti ini, sanggahan misalnya ya. Di video itu terjemahan kata AAA itu adalah BBB dalam bahasa Jepang, tapi kalau menurut saya itu nggak sesuai. Kenapa nggak CCC aja misalnya ya? Kayak gitu. Atau bisa juga bentuknya pertanyaan, bukan berarti harus komentar ya. Pertanyaan juga boleh. Misalnya dari beberapa video yang saya lihat banyak penggunaan kata XXX untuk ekspresikan YYY. Kenapa bisa begitu? Apa pertimbangannya misalnya? Ya, bisa juga bertanya. Terus apa dasar pertimbangan menerjemahkan DDD ke dalam bahasa Jepang jadi EEE misalnya ya? Atau misalnya contoh konkretnya, apa dasar pertimbangan menerjemahkan anak ke dalam bahasa Jepang jadi kodomo misalnya ya. Nah, ini di bawahnya ada contoh yang nggak oke ya. Misalnya, sensei kualitas suaranya kurang bagus, kresek-kresek, angle videonya udah pas, mungkin agak ke atas dikit lagi ya. Teknik pengambilan video itu nggak perlu ya. Itu sepedanya merek apa ya misalnya, karena di vlog itu di belakangnya selalu ada sepeda saya. Terus atau videonya sangat bermanfaat sensei, saya banyak belajar ya. Belajar apa gitu? Kalau mau misalnya banyak belajar apa, itu yang saya minta kalian tuliskan. Bukan sekedar videonya bagus banget nih sensei buat belajar bahasa Jepang, ya bagus apanya? Itu yang ingin saya tahu dari kalian gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu?
Sensei, Ya, untuk apa penamaan file tugasnya itu apa Sensei? nama filenya. Iya kan kita apa ngerjain tugas nih. Di save-nya sebagai apa file. gitu. Iya. Itu teknis itu apa aja boleh lah, yang penting kan itu di Google Classroom kan. Oh, Jadi nanti saya tahu itu pekerjaan siapa gitu, nggak masalah itu iya, apa aja makasih boleh. banyak Sensei. Ya, sama-sama. Oke. Silakan, ada lagi yang lain. Pasti kan ada yang khawatir juga ya, silakan boleh sampaikan kekhawatirannya. Jadi saya berharap kalian mengerjakan ini juga dengan perasaan yang ikhlas gitu loh. Nggak mau saya apa ya, misalnya sambil apa, susah amat sih gimana sih ya gitu. Jangan sampai ada perasaan seperti itulah ya. Silakan, ada lagi? Tidak ada? Nah kalau tidak ada, silakan. Sensei kayak kecil lagi sih Sensei. Kenapa? Apa namanya? Kayak sedikit curhat sih Sensei. Iya. Sebenarnya saya cukup khawatir sih, apa namanya, kan sebelum waktu Hongsu 1 itu kan Sensei bilang kalau Hongsu 2 itu dari Indonesia ke Jepang kan. Gak tau kenapa dari awal yang Indonesia go Nihoni Hongyaku itu kayak apa ya, banyak ini loh Sensei, kayak ungkapan dalam bahasa Indonesia yang saya terjemahin ternyata saya pikir bener, ternyata banyak yang salah gitu Sensei. Dan makanya kayak di Hongsu 2 ini saya juga khawatir gitu sih Sensei. Takut ya? Iya. Iya, saya paham sekali ketakutannya. makanya dalam perkuliahan ini kalian tuh ya usaha aja terjemahin, nanti kita ngomongin, kita obrolin gimana nih, ini udah sesuai atau belum, tanpa menghakimi apa yang sudah kalian kerjakan gitu. Saya nggak akan begitu ya. Jadi misalnya kalian ngerjain tugas nih ya, terus ini salah, nilainya 50, bukan begitu ya. Jadi kita kerja, kita coba terjemahin, kita omongin bareng-bareng, ini udah sesuai atau belum ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak akan ada pengadilan terhadap hasil pekerjaan kalian ya. Jadi jangan membayangkan kalian ngerjain tugas 10 kalimat terus ini salah dikit salah gitu ya, yang bener cuma 3 ya nilainya 30 gitu. Enggak, saya nggak mau kalian dihantui sama hal yang kayak gitu. Jadi kita Pas ke yang itu juga saya gitu Sensei, sama siapa ya Sensei, saya lupa. siapa tuh? Saya sampai nilai saya tuh cemil. Di Ya. Indonesia kok Nihoni Hongyaku. Emang susah emang. Nah kalau hal yang susah dibuat jadi susah ya repot. Ya, makanya saya pengen kalian tuh ya silakan kalau ada yang kayak gini, jadi saya senang gitu. Oh ternyata khawatir masalah itu ya gitu kan. Jadi tahu, kadang ya saya juga kan sama pembelajar seperti kalian, tapi karena mungkin proses saya lebih lama daripada kalian, saya kadang tuh lupa bagian-bagian yang kalian khawatirkan gitu ya. Jadi kalau misalnya merasa khawatir mengenai itu penilaian, jangan khawatir lah ya, karena bukan begitu caranya kalau menurut saya. Jadi belajar itu kan nggak tahu prosesnya kayak gimana sebenarnya. Apakah dengan begitu, dengan ngasih coret-coret gitu ya, salah semua, benernya cuma 3, dapat 30, apakah itu kalian bisa belajar dari situ? Kan kita nggak tahu. Atau apakah dengan proses yang saya lakukan kayak gini sekarang itu menjadi sesuatu yang positif untuk kalian atau untuk saya? Itu juga kan kita nggak tahu. Kita jalani dulu kan, namanya prosesnya gimana, nanti baru kita ngomongin bareng-bareng. Makanya saya perlu kerja sama kalian dalam membuat sesi ini supaya jadi lebih baik gitu ya. Kerjasama itu maksudnya kayak gitu. Silakan, ada lagi tambahan? Terus itu Sensei, kalau feedback yang dulu tuh maksudnya feedback sama dosen yang dulu itu disuruh ngeliat ke temennya yang nilainya gede gitu. Jadi kita nggak tahu Repot juga.
repot juga ya. Iya, saya berusaha. Ya nggak kayak gitulah. Ya mungkin gini loh. Setiap pengajar ya, dosen itu juga punya latar belakang macam-macam. Jadi mungkin menurut dia begitu, dengan cara begitu mahasiswa bisa belajar gitu. Masalahnya nggak ada, mungkin komunikasinya kurang klop gitu ya. Jadi mahasiswa nggak bisa menyampaikan bahwa itu saya nggak bisa belajar dengan cara begitu, sensei gitu ya. Kayak gitu mungkin ya yang terjadi. Jadi kalau ada yang merasa khawatir kalau nanti bakal begitu, enggak, saya emang waktu kalau saya sempat ngajar Indonesia Go Nihongo apa sih? Indonesia Go Indonesia Go Nihongo Nihonyaku itu ya. Itu nggak ada yang kayak gitu sih, saya nggak ngerjainnya kayak gitu. Ya susah itu ya, Indonesia Go ke bahasa Jepang itu sulit karena bahasa Jepangnya yang kita nggak kuasai kan, bahasa targetnya beda sama bahasa Jepang. Dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia itu masih bisa diusahakan ya. Oke, silakan yang lain berkomentar barangkali. Jadi ada trauma ya. Halo Sensei. Ya, Gitu deh. silakan. Kalau saya malah kebalikannya Rizky Peskaulen Sensei. Oh Kalau gitu. proses suyaku, saya belum pede sama kemampuan cokai saya. Kayaknya Jepang itu lebih susah. Iya. Oh gitu ya. Jepang ke Indonesia lebih susah gitu ya. Oke. Makasih. Tadi gede ya. Ya, jadi sudut pandang orang terus itu kan banyak berpengaruh dari apa yang sudah dilalui orang tersebut. Jadi pasti beda-beda. Jadi ya dan itu nggak masalah buat saya di mata kuliah ini. Ya, silakan yang lain. Oke, kalau nggak ada, jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ya kita perlu kerjasama supaya kita bisa dapat sesuatu gitu di mata kuliah ini ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, akan saya tunjukkan ya YouTube channelnya sebentar. Jadi saya kayak baito di tempat itu sama temen sih, temen ketemu di Jepang, terus dia punya channel itu ya. Tadinya nggak punya YouTube sih, ada deh, udah lama. Sebentar. Sebentar ya. Ya, saya tunjukkan sekarang. Apa sudah muncul halamannya? Sudah ya. Jadi oke. Ya, jadi ini halaman channel Japanesia channel ya. Tertulis dalam katakana, nanti silakan kalian bisa, nanti saya akan kasih linknya ya. Terus kalau kalian lihat di videonya, nah ini lihat, sorry ada banyak muka saya muncul di situ karena setiap minggu itu saya pasti bikin vlog dalam bahasa Indonesia ya tentang kehidupan saya sehari-hari sebagai laki-laki, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, sebagai seorang pengajar bahasa Jepang, sebagai seorang pengajar bahasa Indonesia, dan muka-muka saya yang lain, sebagai cyclist. Ya, jadi nanti kalian lihat saja, lihat video yang lain juga boleh sih, tapi untuk
mata kuliah ini lihat video yang ada di thumbnailnya itu ada muka saya ya, yang ini contohnya ya. Terus ini yang terbaru nih minggu kemarin. Terus kalau yang ini yang tulisannya Raibu Resen, ini bukan vlog ya, tapi ini pelajaran bahasa Indonesia. Jadi kalian cari yang halo semua, apa kabarnya? Saya ngomong kayak gitu pasti di awalnya. Terus ini juga nih, ini silakan. Jadi yang ada muka-muka saya aja ya. Terus nih ini juga ya. Jadi contohnya ini yang sebentar saya kasih gambaran. Ini contohnya ini, terus ini ya, terus yang di bawah ini, dan yang lainnya, masih banyak yang lainnya di bawah. Tapi ya bukan berarti harus dilihat semua ya, enggak, tapi ya coba dilihat penerjemahannya gimana, banyak kok. Pakai bajunya selalu sama, jangan komplain ya. Maksudnya sih seragam, maksudnya biar ini ya. Tapi kata istri saya, kamu tuh nanti dilihat pakai baju itu terus dikira nggak punya baju yang lain gitu. Padahal punya sih sebenarnya. Kira-kira ini ya, ini udah dapat ya gambarannya ya. Oke. Jadi silakan lihat yang itu. Terus setiap vlog ya itu ada teksnya. Teksnya itu bisa kalian akses di sini. Japanesia.net. Kelihatan? Nah, kalau kalian scroll ke bawah itu akan ada ini, Harino Nikki. Harino Nikki. Nah, silakan akses ke sini. Nanti kalian akan melihat sederet banyak ya catatan harian saya. Kalau ada yang minat dengan kehidupan pribadi saya, silakan baca sini. Ya, itu privasinya ya hampir nggak ada. Iya, muka saya lagi, mohon maaf. Ya, jadi ini di sini ada ininya ya, teksnya. Jadi kalau kalian buka, ada teks bahasa Indonesianya. Sebentar. Nah, ini kayak gini. Sorry, belum muncul. Agak lemot. Aduh, lama banget. Nah, kayak gini ya. Jadi di sini ada teksnya dan ada videonya juga ya. Jadi kalian bisa akses dari manapun, nggak apa-apa. Jadi ini hanya teks bahasa Indonesianya saja, tapi tidak ada bahasa Jepangnya ya. Gitu. Tapi di sini ada kok terjemahan kata-kata yang sulitnya. Ya, kayak gini. Kadang di bawahnya juga ada ini ya, ada komentar-komentar. Biasanya saya jawabin sih. Kayak gitu ya. Kira-kira. Gimana? Apa sudah ada gambaran? Sudah jelas? Oke, makasih. Ada yang kira-kira, waduh kayaknya gimana nih sensei, susah nih kayaknya, ada nggak yang komentar gitu, berpikir seperti itu? Jadi di saat ini untuk sampai minggu depan itu nggak ada tugas menerjemahkan. Jadi kalian mempelajari hasil terjemahan yang saya lakukan, dan kita akan berdiskusi mengenai itu di minggu depan. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya atau berkomentar dulu, silakan. Sensei tadi videonya itu yang harus thumbnail Sensei. Iya. Yang terbaru Sensei videonya. Enggak, yang mana aja. Ada banyak. Ada Raisa sama Sensei. Iya. Ya itu juga boleh. Tapi nggak tahu itu ada terjemahannya atau enggak ya. Oke. Ada juga sih video yang lain, cuman kalau video yang lain itu yang ngerjain bukan saya. Jadi terjemahannya bukan terjemahan saya. Tapi kalau mau ngebahas itu juga boleh.
sama sekali nggak masalah, nanti tinggal ditunjukin aja. Yang penting tujuannya adalah kalian mempelajari sebuah penerjemahan gitu. Apa yang kalian sadari dari situ, apa yang kalian bisa ambil dari situ. Kalau bukan berarti harus berkomentar terus ya, bertanya juga boleh nanti. Apa aja lah yang kalian pikirin tulis gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada. Kalau tidak ada, hari ini cukup sampai sini dulu. Tapi sebelum udahan, saya mau tahu dong muka-mukanya, boleh nggak? Biar lebih akrab gitu. Silakan, go on, kamera on. Oh, semuanya tapi langsung. Oh, ternyata gede Sensei, begini. sebentar saya pakai kerudung dulu ya. Iya nggak apa-apa, santai aja. Ya makasih. Oh Rizky, Haikal, gede ya, makasih. Terus oh Fajar begitu mukanya ya. Saya kebayangnya yang lain gitu. Dalva saya tahu. Terus Dea Fitri baru lihat semester ini ya. Syarifah saya tahu. Fauzia Haliane baru lihat. Aurelia juga baru lihat ya. Makasih. Terus Tasya Hanifah udah pernah ketemu belum? Udah sorry maaf. Tasya Hanifah simpatik ya? Bukan ya? Oh iya. Oke. Arya masih di kamar itu, belum pindah ya. Oke. Islan tahu. Ulan tahu. Nah, oh Alex seperti biasa Alex sudah tahu. Terus udah ya. Oke. Baik. Terima kasih yang sudah memunculkan videonya ya. Mari kita bekerja sama di semester ini. Mantap. Ya, oke. Sudah cukup. Matiin. Maaf bercanda. Oke, Sensei. Ya, oke, baik. Ya, terima kasih yang sudah memunculkan videonya ya. Jadi kan biar tahu mukanya ya, biar akrab gitu. Itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini. Ada yang mau disampaikan nggak lagi yang lain dari kalian? Udah ya, udah jelas insya Allah semua. Kalau ada yang belum jelas silakan tanya di WhatsApp group. Terus kalau ada temennya yang belum ikut WhatsApp group, di invite aja. Ya, baik, itu saja dari saya hari ini. Terima kasih sekali lagi dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Otskare sama. Baik. Ya, sama-sama. Arigato. Otskare sama. Hai. Otskare sama desu. Hai. Kirimasu. Hui, okay.